Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Kurniawan dari kelas 5B Siasah Syariah Hukum Tata Negara. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang 7 jenis kelompok tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, langsung saja. Mungkin berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi. Nah, dari 30 jenis ini dikelompokkan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi. Nah, yang pertama itu ada kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara bisa kita lihat di sini yang tercantum di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum atau memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di pasal 3, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dengan rumusan secara formil, maka meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tipikor tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana gitu. Nah, yang kedua di sini ada suap menyuap. Suap menyuap dari ketujuh itu, yang pertama tadi kan ada kerugian keuangan negara. Nah, yang kedua di sini ada suap menyuap, ya, yaitu berupa memberi atau menerima sesuatu hadiah atau menjanjikan sesuatu yang meliputi pada pasal 5 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang B, pasal 13 Undang-Undang 31 Tahun 1999 memberi hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena jabatannya. Yang C, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap. Yang D, pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Nah, baik, yang ketiga di sini penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga di sini ada dikelompokkan menjadi 7. Yang tiga yaitu penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang diberi tugas melaksanakan jabatan dan dia menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi disebut pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, B, C. A, B, C, A, B dan C gitu maksudnya. Nah, yang keempat di sini ada pemerasan. Pemerasan bisa kita sebut pegawai negeri atau penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu pembayaran dan menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Disebut pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf G. Oke. Baik, yang kelima di sini ada perbuatan curang, ya. Meliputi pemborong, ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, petugas yang mengawasi penyerahan barang, penerimaan penyerahan bahan bangunan yang berbuat curang atau yang membiarkan perbuatan curang.
yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, keselamatan negara. Disebut pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 7 ayat 1 huruf A, B, C, dan D, pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf H. Yang keenam, di sini ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang diurus atau diawasinya. Disebut pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf pasal 12 huruf F. Dan yang terakhir di sini yang ketujuh, gratifikasi. Bisa disebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak melaporkan pemberian tersebut kepada KPK gitu. Ini disebut pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 12B junto pasal 12C. Jadi gitu. Mungkin sekian saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau dalam penyebutan kalimat. Ya mungkin sekian saja. Saya Eko Kurniawan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.